Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, selamat malam warga Sukawadi, warga desa Sukawadi. Nama aku Ika. Aku mau bercerita tentang pengalaman horor yang menurutku ini salah satu yang paling ngeri. Waktu itu malam minggu, temanku datang ke rumah. Biasa ya, kalau zaman dulu tuh anak zaman dulu tuh nggak pernah pergi-pergi kemana-mana, cuman kalau ada temen yang datang malam-malam gitu, jam 7 datang mungkin ngapel ya istilahnya ya. Nah waktu itu tuh aku dan temanku itu duduk di teras. Kira-kira dia datang tuh jam 7. Nah posisi rumahku itu kalau dari jalan raya itu masuk dari jalan raya menuju rumah itu ada halaman yang luas. Nah halaman itu di halaman depan tuh ada rumah kayak rumah burung, sarang burung yang bangunannya kosong gitu ya. Lalu ada taman kecil tuh, ada kolam ikannya sama pohon mangga. Lalu pas di depan teras itu ada pohon belimbing. Ada beberapa mobil di depan di halaman itu, tapi posisinya rumahku itu memang kalau halaman tuh nggak begitu banyak lampunya, jadi cuma satu lampu warna putih pas di rumah sarang burung walet itu. Jadi kalau pas di teras ya depan teras kita gelap, cuman kalau di terasnya sendiri tuh lampunya terang. Jadi gini, waktu itu aku ngobrol seru sama temanku ini. Tahu-tahu gini, aku cekikikan, ketawa, dia juga ketawa, nggak tahu cerita apa waktu itu. Terus tahu-tahu aku berhenti cerita, temanku juga berhenti cerita karena kami sama-sama mendengar suara orang ketawa, dan suaranya tuh ketawanya kenceng banget. Aku sampai sama temanku lihat-lihatan, dalam hati gini, suara apa ya tadi? Terus temanku bilang gini, kamu dengar nggak suara tadi? Aku juga bilang, iya aku dengar. Terus akhirnya karena penasaran, bukan karena takut ya, karena penasaran temanku, aku suruh ngecek, mungkin ada orang ngerjain nih di belakang mobil atau pas di tamannya itu memang gelap banget, nggak ada lampu di taman itu kalau malam hari. Terus dicek sama teman aku, ternyata nggak ada orang sama sekali. Dan aku juga ikut ngecek di bawah pohon belimbing, di bawah pohon mangga juga nggak ada orang. Terus temanku kembali ke tempat duduknya lagi. Habis itu kita langsung gini, kira-kira apa ya tadi ya. Sampai sekarang pun saya kurang paham ya, padahal kalau di rumah itu memang sih rumahku itu memang banyak banget kejadian, cuman nggak se ekstrim itu. Suara orang ketawa, perempuan lengking banget suaranya. Terus kan waktu itu mungkin ya kali aja udah malam, tak lihat jam kan, aku lihat jam di HP, ternyata udah pukul 9 malam. Mungkin ya nggak tahu sih ya, penjaga rumah atau gimana, aku juga nggak tahu, jin penjaga rumah atau gimana. Terus aku bilang udah malam, udah waktunya pulang. Tapi ya waktu aku nutup pagar sih aku nggak berani. Akhirnya temanku tak suruh pulang sendiri. Maksudnya aku nggak nganter dia sampai ke depan pagar karena aku pun juga takut lah ya. Nah itu kejadian pertama. Kejadian yang selanjutnya itu banyak banget. Waktu aku tidur, kejadian selanjutnya itu kan ini ceritanya aku pindah rumah, itu rumah baru. Bapakku tuh beli itu mulai dari tanah kosong. Cuman tanahnya itu paling belakang itu adalah rawa. Jadi ada rawa, ada pohon bambu banyak banget, terus pohon kapas yang gede banget itu. Nah di situ pas posisi kamarku itu kan di atas. Nah posisi kamarku itu pas dulunya itu kan rawa, jadi kan diuruk gitu ya. Jadi sebelah rumahku itu juga rawa lagi, ada rumah orang, cuman belakang pas itu adalah rawa, sebelah jendela kamarku itu rawa. Nah pas waktu itu aku tuh ngerasa gini, waktu tidur entah kenapa kalau mau masuk ke kamar, kan kamarku di atas, kalau mau naik ke kamar, ke tangga tuh rasanya kayak was-was gitu.
kayak was-was, kayak takut, nggak tahu apa yang ditakutin gitu. Cuman kalau udah masuk kamar aku udah safe, rasanya aman gitu. Nah waktu itu kan kejadian aku waktu masih SMA ya, berarti kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah waktu aku tidur, lampu tuh selalu gelap, nggak pernah ada lampu di kamarku karena kamarku itu jendelanya kaca, jadi dapet cahaya kecil itu dari ruang tengah yang masih nyala. Kalau setiap malam semua dimatiin, cuma ruang tengah aja yang nyala, jadi ada pantulan cahaya dari situ. Nah aku tuh kalau malam tempat tidurku itu rasanya kayak goyang gitu, kayak ada yang goyang gitu. Rasanya awal pertama ngerasain tuh kayak mimpi. Terus yang hari berikutnya kayak aku tuh setengah tidur tapi setengah bangun, tapi aku sadar, tapi kasurku, tempat tidurku tuh bener-bener goyang. Dan aku ngerasa ini apa ya, cuman karena saking seringnya gangguan suara dan sebagainya, kayak rasanya udah kebiasaan gitu, jadi nggak kayak ngeri gitu, nggak. Aku lanjut tidur, cuman aku bangun waktu itu kasurku bener-bener goyang. Aku bangun, aku melek, cuman nggak ada orang, kan gelapnya remang-remang gitu. Cuman aku lihat nggak ada orang sama sekali, hanya aku aja di situ. Aku lanjutin tidur aja, cuman aku baca-baca doa, langsung aku tidur lagi. Nah keesokan harinya aku ceritain sama bapakku diem aja sih, mungkin karena mungkin responnya nggak sekaget kalau kita baru pertama kali ngerasain gangguan ya, karena mungkin terlalu sering banyak gangguan di rumah, jadinya bapak kayak ya udah biarin aja lah gitu. Nah suatu saat kan kamarku itu kan panas ya, kalau siang tuh panas, kalau malam juga masih panas karena rumahku ini kan di belakang rumah itu ada pabrik kue kering gitu, jadinya kalau ovennya udah mati semua itu pasti hawa panasnya yang keluar itu pasti masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan kalau yang masuknya itu di jendela kamarku, karena kamarku kan di atas. Nah panas banget. Terus gimana ya caranya, aku pengen ngerubah suasana kamar gitu kan, dari mulai catnya yang putih. Terus aku minta sama bapakku, Pak tolong dong Pak diganti warna cat biru, aku pengen kamarku tuh suasananya ganti gitu kan, udah panas, maksudnya pengen bikin betah di kamar gitu ya. Nah habis itu bapakku kan manggil tukang cat. Nah waktu itu padahal siang-siang ya kejadiannya. Nah waktu tukang cat itu di kamarku, dia tuh lagi ngecat, belum selesai tuh, padahal ngecatnya dia tuh belum selesai. Dia itu tiba-tiba tuh kaget, langsung dia tuh lari terbirit-birit turun ke bawah. Dia bilang gini, dia kaget, katanya bilang gini, di atas kasur itu ada orang duduk bersila, bapak-bapak. Nah aku berpikir lagi, flashback lagi, wah apa jangan-jangan itu memang penunggunya yang gangguin aku, goyang-goyangin kasur aku. Sampai sekarang pun aku berpikir apa ya itu ya, cuman saking seringnya ada gangguan di rumah, jadi kita tuh merasa kayak ya udahlah. Abis itu setelah tukangnya tuh bilang cerita seperti itu, ya aku yang nempatin kamar biasa-biasa aja gitu, biasa gitu. Cuman ini ada kejadian lagi, waktu itu aku masih sekolah. Kejadiannya siang, bapak ada di rumah, waktu itu pabriknya melibur, jadi bapak ada di rumah sendiri sama ada tukang satu bersih-bersih gitu. Nah katanya gini, bapak saya bilang gini, manggil nama saya, Ika kamu udah pulang gitu. Karena bapak saya bilang gitu, dikirain saya itu udah pulang, karena kan di depan pintu saya itu saya kasih kotak musik yang ditarik itu loh ya. Jadi saya suka banget kalau keluar masuk kamar, kalau keluar saya tarik, musiknya bunyi. Kalau saya masuk saya tarik lagi, jadi bunyi kayak yang mainan adik bayi yang suaranya kotak musik kalau ditarik tuh bunyi. Nah pada saat itu kan kondisi rumah sepi, ibu saya kerja di kantor, kakak saya, adik saya masih sekolah semua. Nah siang itu padahal saya belum pulang sekolah. Nah pas saya manggil gini, waktu aku bilang gini, karena aku pulang, loh ternyata kamu tuh belum pulang. Nah saya waktu saya baru datang sekolah nih, ya belum Pak, dari tadi kan aku sekolah, tak pikir kamu udah pulang. Lah kenapa emangnya Pak, tak bilang gitu, soalnya di kamarmu tadi kok kotak musikmu bunyi, tak kirain kamu udah di kamar. Lebih parno lagi saya dengar cerita seperti itu. Wah ini berarti bener-bener nih kamarnya ini, maksudnya
apa ya, orangnya kayak yang gangguin itu betah banget di kamarku gitu, sampai kayak ngikutin kebiasaanku, bunyiin narik kotak musiknya itu tadi sampai bunyi. Bapakku berpikirnya, wah ya udahlah. Aku juga pikirnya ya udahlah, karena terlalu sering banget. Bahkan yang kejadian kayak gitu tuh bukan aku aja yang ngerasainnya, bapak juga pernah ngerasain, omku yang pernah tinggal bareng di situ juga pernah ngerasain, dan masih banyak banget cerita. Dan ini tuh ada sangkut pautnya dari asal usul tanah yang bapak saya beli itu. Mungkin lain kali saya akan ceritakan di kesempatan yang lain. Nah itu dulu aja sih pengalaman hororku ya. Mungkin bagi orang lain itu nggak serem, cuman karena kami yang tinggal di situ jadinya awal-awal sih memang serem ya, tapi lama kelamaan karena sering banget kayak banyak gangguan suara. Terus ya seringnya suara sih ya. Kalau aku sendiri sih seringnya ngalamin gangguan suara. Kalau bapak sama ibu saya suara, dan juga ada penampakan juga gitu. Sekian dulu ya dari saya. Terima kasih. Saya Ika. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oh ya, saya dari Kediri. Cuma saya sekarang tinggal di Semarang. Makasih. Wassalamualaikum. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.